Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mau menyempatkan hadir pada malam ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. 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 Oke, teman-teman sebelumnya apakah sudah saling mengenal? Belum Pak. Oke, baik. Oke. Maka dari itu alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Karena apa? Tak kenal maka Tak sayang. Oke, dari saya terlebih dahulu ya teman-teman ya, dengan menyebutkan nama lengkap dan hal yang tidak disukai. Oke, paham? Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Ghazali, bisa dipanggil Farel. Hal yang paling tidak saya sukai adalah melihat orang merendahkan orang lain. Lanjut ke sebelah kanan saya sampai kita ke sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval, bisa dipanggil Noval. Hal yang tidak saya sukai adalah orang yang merokok. Orang yang merokok. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nathan Syiban, bisa dipanggil Torik. Hal yang paling saya tidak sukai adalah orang yang suka meninggalkan sholat lima waktu. Oke, hal yang paling tidak saya sukai adalah orang yang tinggalkan ibadahnya, Iya. kewajibannya. Oke, baik. Lanjut ke sebelahnya. Siapa yang baju hitam? Perkenalkan, nama saya Abi Andra, bisa dipanggil Abi. Hal yang saya tidak sukai adalah orang yang suka meninggi. Suka meninggi. Sombong. Orang yang Sombong. betul begitu. Lanjut sebelahnya. Nama saya Bayaki Rizky Coga, biasa dipanggil Coga. Hal yang saya tidak suka yaitu orang yang suka mencaci maki. Oh, orang yang suka mencaci maki. Iya. Orang lain. Lanjut sebelahnya. Siapa namanya Kak? Perkenalkan, nama saya Ruby Ditya Basuki. Baik. Siapa Rudi? Rudi atau Ruby tadi? Rudi tadi atau Ruby? Ruby. Oh, Ruby. Oke. Hal yang tidak disukai. Hal yang saya tidak sukai, saya tidak menyukai orang yang suka narkoba. Narkoba. Oke. Berarti anti narkoba nih Ruby. Iya. Oke. Lanjut sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rufiansa, dipanggil Rufi. Saya tidak suka orang yang sering menipu. Sering menipu. Iya. Oh. Orang lain berbohong. Zolimi. Lanjut sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfawas. Hal yang paling saya tidak sukai adalah ketika orang mencela orang lain. Celah Mencela orang lain. orang lain. Sama seperti kayak tadi. Yang mana ada? Abi meninggal. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Rufian, bisa dipanggil lagi. Hal yang tidak saya sukai adalah orang yang mabuk dan memakai narkoba. Oke, berarti sama nih kayak tidak menyukai tidak memakai narkoba. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua untuk kembali mengingat nama-nama anggota kelompok yang ada di sini. Kita main rangkaian nama terlebih dahulu. Misalkan saya contohkan, nama dari Nopal, lanjut ke kanan. Nah, orang yang akan menyebutkan nama dia harus menyebutkan nama sebelumnya. Misalkan Nopal, terus dulukan Rick, teman kamu kan Rick? Torik. Nah, Torik pas sebelum menyebutkan nama Torik harus menyebutkan Nopal Torik. Nah, baru sebelahnya Abi, pas Abi mau menyebutkan nama harus menyebutkan nama sebelumnya. Dua orang. Torik. Jadi kalau lupa, Nopal, Torik, Abi. Itu pun Bogar. Nopal, Torik, Abi, Bogar. Coba dipahami teman-teman. Waduh, dari Nopal. Torik, Abi, Aja, pertama. Nopal. Nopal, Torik.
Nopal, Torik, Abi. Oke. Nopal, Torik, Abi, Boga. Nopal, Torik, Abi, Goga, Ruby. Nopal, Torik, Abi, Goga, Ruby. Nopal, Torik, Abi, Goga, Ruby, Upi, Awas. Nopal, Torik, Abi, Gogar, Ruby, Ubi, Awas, Radin. Nopal, Torik, Abi, Mogar, Ruby, Upi, Lawas, Radit, Farel. Oke, terima kasih karena sudah mau menyebutkan nama kalian masing-masing. Nah, kira-kira kita mau ngapain sih sekarang? Gak tahu Pak. Tahu dong anjing, salah. Tahu, Tahu Pak. Tahu dong Pak. kalau kan udah selesai. Oh, ya, cuci muka Pak, juga Pak. kasih tahu Pak. nanti di rumah aja. Ngaji Pak. Di kan nggak ada Quran di sini. Kasih tahu Pak. Oke, sebelum kita memulai kegiatan ini, saya persiapkan terlebih dahulu. Jadi kita sekarang akan melaksanakan bimbingan kelompok. Oh, Bimbingan kelompok apa tuh Pak? Jadi bimbingan kelompok merupakan sebuah layanan dalam bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok yang berisi 8 sampai 12 orang. Nah, tujuannya agar teman-teman dapat menerima informasi yang relevan di kehidupan sehari-hari, memandirikan teman-teman semua, dan agar teman-teman berani menyampaikan pendapat di depan banyak orang. Dapat dipahami? Pak. Dapat dipahami teman-teman? Terima kasih. Nah, kita ice breaking terlebih dahulu ya, teman-teman. Tolong ikuti instruksi saya terlebih dahulu agar kita sedikit relax ya. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan. Oke, ikuti instruksi dari saya. Kalau saya menyebutkan angka 1, teman-teman akan begini. Satu kali. 1. Satu. Kalau teman-teman kalau saya menyebutkan angka 2, teman-teman begini. Ya. Dapat dipahami? Oke, kalau saya menyebutkan jaket, baru teman-teman cepat-cepat angkat telunjuk yang ada di samping kalian semua. Dipahami teman-teman? Satu begini, begini, satu begini, dua begini, jaket. Kalau jaket, teman apa? Kalau ini Dapat dipahami teman-teman? Ini nggak putus Pak. Oh, kalau misalnya satu, itu nggak apa-apa. Kamu kurang Pak. nggak apa-apa karena kita duduknya setengah lingkaran. Pahami teman-teman? Oke. Kalau saya menyebutkan kata jaket, langsung cepat-cepat teman-teman tangkap telunjuk teman kalian yang ada di samping. Oke. Nah, kita mulai. Satu begini. Satu begini. Pak. Hukumannya apa Pak? Dua begini. Salah. Balik. Satu Satu ini. begini. Dua begini. Satu begini. Satu ini. Dua begini. Jaket. Ya, jaketnya. Sama. Hukumannya apa Pak? Kalau enggak Saya contohkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ya Pak. Kalau misalkan saya menyebutkan angka 1 begini, 2 begini. Kalau saya menyebutkan angka 1 lagi, teman-teman tarik yang tangan angka 2 tadi. Oke, Pak. Paham? Lanjut aja ya. Yuk. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3. Wih, Dia fokus ya Pak. Dia nangkep Pak. Belum. Nanti Kehadiran. bagus lagi. Ini dulu tangannya, oke. Ya. Fokus woi. Kita mulai kembali. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, jaket. Jangan. Ini pada apa Pak? Ini saya. Oke. Kita tepuk tangan dulu.
kasih kepada teman-teman semua. Sama-sama. Tes briefing tadi. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman kira-kira kita mau bahas apa? Oke, belum tahu. Jadi saya ingin materinya sudah saya siapkan. Materinya yaitu manajemen konflik. Ya, kita bisa dibilang mengelola sebuah konflik. Nah, alasannya kenapa sih teman-teman saya angkat materi ini? Karena menurut saya konflik itu adalah hal yang relevan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sehingga itu alasan saya kenapa mengangkat topik manajemen konflik. Karena sudah maraknya attitude yang buruk, ya kan, dari anak muda maupun orang tua. Nah, lalu kira-kira kalau saya beri pertanyaan, sebelumnya saya izinkan kembali. Sebelumnya, kalau saya ingin menjelaskan bahwa ada beberapa komitmen yang harus kita jaga, yang harus kita patuhi bersama-sama pada saat sesi konseling dengan kelompok pada malam ini. Yang pertama, teman-teman diharapkan secara terbuka ya, dalam mengemukakan pendapat, cerita ataupun pengalaman. Yang kedua, teman-teman diharapkan datang secara sukarela tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, teman-teman diharapkan dapat menjaga rahasia apabila ada cerita yang dinilai sensitif, menjaga rahasia. Lalu yang keempat, ketika teman-teman ingin berpendapat, teman-teman diharapkan mengangkat tangannya terlebih dahulu dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Dapat dipahami teman-teman? Secara terbuka, sukarela, menjaga kerahasiaan, dan mengangkat tangan dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Oke. Jadi saya ingin membahas materi yang sudah saya siapkan, yaitu manajemen konflik. Kira-kira dari pikiran teman-teman ketika mendengar kata konflik, apa yang terpikirkan di otak teman-teman semua? Apa Lupi? Masalah Pak. Masalah. Ada lagi? Apa Lupi? Ributan Pak. Keributan, huru hara, perang, tawuran, rusuhan. Oga? Yang buat cerita Mabi? Gak ada. Oke. Baik. Jadi betul apa yang telah dikatakan teman-teman tadi. Konflik yang tadi apa? Masalah, huru hara, perang, tawuran, rusuhan. Oke, benar yang apa telah dikatakan teman-teman semua. Saya ingin menjelaskan kembali bahwa konflik biasanya itu adalah hal yang tidak diharapkan oleh siapapun. Pasti di dunia ini tidak menginginkan adanya konflik, inginnya perdamaian. Karena tentunya konflik dapat merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Nah, itu adalah definisi sebuah konflik. Nah, lalu kira-kira tadi udah di-spill sama teman-teman beberapa jenis-jenis dan tipe-tipe konflik. Kira-kira teman-teman tahu selain yang tadi disebutkan macam-macam konflik itu ada apa aja? Selain dari tawuran dan perang, ada lagi? Dengan angkat tangannya. Selain tawuran dan kericuhan, oke. Ada lagi? Perbedaan pendapat, bos, betul banget. Ada lagi? Salah pahaman, perbedaan pendapat, salah pahaman. Ruby apa tadi? Angkat tangan. Oh, sama, kayak Ruby sama. Pas, oke, baik. Tadi apa tadi? Tunjangan sosial. Tadi siapa yang bilang sosial? Iya Pak. Oh, Abi. Oh iya, saya Pak. Mantap, Abi, betul banget. Tunjangan sosial. Betul sekali apa yang sudah dikatakan teman-teman. Kalau kita tarik secara khususnya, secara umum, konflik terbagi menjadi 4 yang sudah dikatakan teman-teman. Yang pertama adalah konflik pribadi, yang dimana didasari oleh hal yang tidak disukai atau bisa dibilang iri. Bisa didasari karena apa iri, konflik pribadi. Lalu yang kedua, konflik antar kelompok,
yang tadi sudah disebutkan Pak Was, yaitu perang, konflik, tawuran, itu adalah yang termasuk konflik antar kelompok. Bisa didasari oleh hal nilai atau nilai yang dianut atau bisa dibilang prinsipnya. Dari dalam kelompok juga ada konflik budaya antar perusahaan, antar golongan ataupun antar agama. Nah, lalu yang ketiga ada konflik keluarga. Nah, di sini konflik keluarga juga sangat umum yang terjadi ya teman-teman, karena bahayanya sangat besar sekali, dapat menyebabkan perceraian. Bila perceraian tersebut sudah punya anak, orang tuanya, maka anak tersebut kemungkinan besar akan mempunyai masalah di gangguan mental. Lalu yang keempat ada konflik peran. Misalnya konflik peran itu adalah konflik yang diakibatkan karena beban yang berlebih ditanggung oleh salah satu pihak. Misalnya anggota kelompok sebelah kanan nih, Nopal, Torik, Abi, dan Bogar. Kita lagi berkelompok nih, punya tugas. Cuman berempat yang sebelah kanan saya tiba-tiba hilang, cabut. Kira-kira apa yang terjadi? Bebannya siapa yang tanggung? Apa? Itu yang dinamakan konflik peran. Bebannya berat sebelah karena sebelahnya ini tidak memenuhi tanggung jawab mereka. Nah, lalu ada juga konflik komunikasi atau konflik verbal menggunakan kata-kata. Selain menggunakan kata-kata, konflik verbal ada yang tahu teman-teman? Untuk selain konflik verbal melalui perkataan, medsos, mengetik, oke, betul. Ada lagi menyindir, sarkas, betul. Ada lagi apa lagi? Menghina, oke, betul sekali teman-teman. Nah, selain menggunakan kata-kata, mengetik, gestur pun juga termasuk konflik verbal. Misalkan dengan tetap masinis Dari tengah. Atau menggunakan jari Tengah apa? Dari tengah gimana? ya, menggunakan jari tengah boleh sensor Kasar ya, kasar. ya. Nah, itu juga termasuk konflik verbal yang notabene-nya menggunakan bahasa. Nah, tadi kan bentuk-bentuknya sudah kita jenis-jenisnya sudah kita bahas. Kira-kira ada nggak teman dari teman-teman yang punya pengalaman serupa dengan bentuk-bentuk yang tadi sudah kita bahas? Jadi kira-kira ada yang sama nggak pengalaman dari keluarga, pribadi, atau nggak ada? Oke, saya banyak lah. Ada contohnya apa? Jalan pas narik driver maksudnya. Oke, kira-kira itu terjadi antara kelompok atau pribadi? Pribadi. Biasanya didasari oleh apa? Topik tersebut. Jangan macet pak, kata-kataan pak. Oke, menyebabkan konflik komunikasi, konflik verbal, menggunakan kata kasar pada saat macet. Sekali. Kalau macet memang membawa stres ya teman-teman. Iya, betul pak. Emosi Jalan pak. nggak nyampe-nyampe, dengan nyampe-nyampenya sih. Nanti di depan ada angkot. Lagi nurunin penumpang. Aduh, pusing. Sering banget kan? Sering pak. Ternyata macet pun juga bisa menyebabkan konflik ya teman-teman. Nah, setelah kita mengenali definisi konflik, tipe-tipe dan jenis-jenis konflik, pengalaman teman-teman, kira-kira akibatnya dari konflik itu apa aja teman-teman? Tahu nggak? Berantem pak, saya pak. Apa konflik dari Berantem. ada lagi Perpecahan pak. perpecahan, betul sekali. Dan apa lagi pak? Dendam. Dendam, banget. Perselisihan pak. Sorry apa? Ada yang berselisihan. Jadi pas Apa ini, lagi? pas ini. Jadi oke. Memutus satu hubungan pak. Oke, betul sekali. Oke, terima kasih pada teman-teman semua. Dampak dari konflik, benar apa yang dikatakan Lutfi, memutus Suatu hubungan. suatu hubungan. Jadi apalagi Ruby? Dendam pak. Dendam, itu bukan akibatnya bisa karena dendam yang berlebihan bisa mengganggu mentalnya orang tersebut. Jadi apalagi tadi Perselisihan pak. perselisihan.
jadi nggak akur lagi. Nah, itu adalah salah satu dampak atau akibat dari sebuah konflik. Benar banget apa yang telah dikatakan teman-teman. Nah, setelah kita mengenal definisi jenis-jenis sebab dan akibat atau dampak, kira-kira kalau misalkan kita gabungkan konflik dengan manajemen, kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman semua? Konflik tadi kerusuhan perang. Kalau kita masukkan ke dalam manajemen, kira-kira apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Apa? Kawas? Mengelola konflik. Mengelola konflik. Oke. Udah apa dari jawab? Oke, dari jawab. Nanti jawab sama apa, Torik? Mengatasi suatu masalah itu, Pak. Mengatasi permasalahan. Oke, benar sekali. Ada lagi? Sama Sudah. Pak. Oke, benar kata kawan, mengelola. Sama Pak. Mengelola juga mengatasi permasalahan tersebut. Oke. Benar yang apa yang dikatakan teman, saya luruskan kembali. Jadi manajemen konflik merupakan sebuah rangkaian aksi dan reaksi yang di dalamnya terdapat 1. Pencegahan, 2. Penyelesaian, dan 3. Pengelolaan. Kita bahas satu-satu nih teman-teman. Pencegahan itu merupakan langkah aksi dan reaksi yang dilakukan sebelum terjadinya konflik. Lalu yang kedua, penyelesaian. Misalnya teman-teman mempunyai masalah di sekolah, kemungkinan cara penyelesaiannya menggunakan pihak ketiga, yaitu dipanggil guru BK. Masih di sekolah seperti itu, sehingga guru BK sebagai pihak yang netral untuk menyediakan ruang bagi kedua belah pihak yang berkonflik dalam menyuarakan perasaan dan pikirannya. Lalu yang ketiga, pengelolaan. Misalkan kalau kita lagi mengadakan perlombaan para taruna, agar tidak menimbulkan konflik ketika diadakan perlombaan, maka kita harus membuat peraturan yang transparan dan satu lagi menjunjung nilai sportivitas yang tinggi, agar tidak ada terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan konflik itu muncul. Nah, setelah kita bahas manajemen konflik itu apa, konflik sendiri itu apa, kira-kira dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapat tentang manajemen konflik? Gak ada? Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Saya punya satu kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi teman-teman diharapkan dapat mengikuti instruksi dari saya. Ayo teman-teman semua berdiri. Berdiri dulu. Diri. Satu baris Pak. Jangan lupa sebutan Pak. Coba satu-satu, Pak. Satu samping. Satu samping. Pak. Satu baris ke depan belakang. Oke. Kami tinggi banget. Ya Pak. Iya, gedean Pak, badan Pak. Oke teman-teman. Ya, jadi saya punya sebuah pernyataan yang nantinya diharapkan teman-teman dapat menanggapi pernyataan tersebut. Ya Pak. Nah, bila teman-teman setuju, silakan Lompat ke kiri. lompat ke kanan. Ke kanan ya. Kanan. Baiklah ya. Kalau misalkan teman-teman setuju, teman-teman lompat ke kanan. Kiri. Iya. Kalau teman-teman tidak setuju, lompat ke kiri. Siapa? Kalau netral nggak loncat Pak. Kenapa? Kalau netral. Kalau netral nggak bisa netral. Harus siap. Oke, baiklah. Kalau di belakang teman. Siapa? Oke, langsung aja kita mulai ya. Pak. Oke. Yang pertama, pernyataan pertama, kalau didengarkan dengan seksama. Siapa? Yang pertama, di era digital, konflik bisa terjadi hanya karena salah paham. Setuju. Singkat. Setuju. Iya Pak. Saya ulangi kembali, di era digital, konflik bisa terjadi hanya karena salah paham lewat pesan singkat. Setuju Pak. Setuju, Pak. Ada yang mau kita? Ada. Oke. Kira-kira
Ada yang mau berpendapat? Mengungkapkan alasannya kenapa konflik bisa terjadi karena pesan singkat di sosial media. Oke, Pak. Dari cara membaca pesan singkatnya Pak, nadanya yang tinggi gitu Pak. Membaca pesan singkatnya adanya Dengan tinggi, nada tinggi, dengan nada tinggi. ya, itu bisa memicu konflik Pak. Tetapi kan nggak tahu. Iya. Iya Oke, terima kasih Lutfi. Saya Pak. Saya itu orang itu. Salah paham Pak, karena soal salah paham di dalam sosial media cetak. Terjadi kesalahpahaman pada saat ngechat. Pada saat ngechat di sosial media. Oke, baik. Abi, jadi Pak ini dia dulu. Oke, Abi. Sama Pak, kesalahpahaman. Kita mengechat dengan bercanda, dia bacanya dengan serius Pak. Oke, ketika kita niatnya bercanda tapi dianggap serius Iya. oleh teman chat kita. Abi, nggak jadi Pak. Nggak jadi. Oke. Ada lagi teman? Oke. Tenang lagi Pak. Benar sekali ya teman-teman ya, sabar dulu. Apa yang telah ditanggapi oleh teman-teman, karena kalau kita di sosmed kita nggak bisa lihat ekspresi, Iya Pak. ekspresi mukanya ataupun niat sebenarnya dari maksud chatan yang kita sampaikan. Ya, oke, lanjut kembali ke posisi tengah. Siapa? Lurus. Awas, balik awas. Ya, siapa? Siap. Sama Pak. Pernyataan kedua, pemimpin yang baik bukan menenangkan, tapi menghindari konflik. Saya ulangi kembali, pemimpin yang baik itu bukan menenangkan, tapi menghindari sebuah konflik. Yang setuju ke kanan, yang tidak setuju ke kiri. Oke, di sini ada seimbang ya, yang kirinya ada 5, yang kanan ada 4, ada 3. Saya mulai dari yang tidak setuju dulu. Ya Pak. Awas dulu. Oke. Saya dulu. Ya. Karena menurut saya karena konflik itu hal yang mustahil untuk dihindari Pak. Jadi pemimpin yang baik itu harus bisa menengahi konflik Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pak Abi. Salah. Karena pemimpin itu tidak boleh menghindari konflik Pak. Karena pemimpin harus mencari solusi bagaimana membenarkan konflik itu. Karena dengan konflik saja dia menghindar, gimana dia mau jadi pemimpin Pak? Oke, bagus. Terima kasih Lutfi. Ada lagi dari yang setuju ya Lutfi. Kenapa Lutfi? Saya nggak setuju Pak, karena ya konflik itu kan sudah terjadi. Jadi gimana cara mencegahnya Pak, itu nggak bisa Pak. Oke, Itu baik. pemimpin juga Pak. Setuju dong. Kalau konflik akan dihindari, gimana mau jadi kepala keluarga Pak? Ini nggak setuju. Ada lagi yang dari setuju itu mau mengungkapkan pendapat? Itu benar. Nggak ada. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua. Betul apa yang telah dikatakan oleh pihak yang tidak setuju. Sorry ya. Dikarenakan betul kata Awas tadi dan Ruby dan Ramit bahwa konflik itu tidak bisa dihindari. Siapa? Apa Abi? Apa? Tapi dalam pemimpin yang baik bisa menghindarkan sebuah masalah, Pak. Oh, bukan gitu, Abi. Yang itu maksudnya Tidak begitu. tidak begitu. Tapi kan karena di sini pemimpin yang baik itu menghindari, berarti dia sama aja lepas tanggung jawab. Betul. Belum tentu Pak. Ketika bos Lepas ada tanggung jawab. pada anak buahnya yang nakal nggak bisa diatur, apakah dia hanya diam saja? Tidak Pak. Harus menegur, Harus menegur. Maka dari Kejar, itu kita Pak. harus menangani, beri peringatan. bukan menghindari sebuah konflik. Betul Pak. Dapat dipahami? Paham. Gimana Abi? Ya, Setuju? ya, ya, Pak. Ayo Pak, lanjut ke tengah. Bagi teman-teman masih ada 2 pernyataan lagi. Waduh. Masih ada 2 lagi. Yang ketiga, menyelesaikan konflik dengan kepala dingin jauh lebih efektif daripada menyelesaikan konflik dengan kepala panas. Saya ulang kembali. Menyelesaikan konflik dengan kepala dingin lebih baik daripada menyelesaikan konflik dengan kepala panas.
Yang setuju ke kanan, yang tidak setuju ke kiri. Oke, kita mulai dari yang tadi dikit dulu. Ya, tidak setuju. Kenapa? Lebih alasannya menangani konflik dengan kepala panas lebih worth it daripada menangani masalah dengan kepala dingin. Oke, Belum Pak. silakan balik. Silakan balik teman-teman. Ya. Menyelesaikan konflik dengan kepala dingin Ya, jauh lebih efektif daripada menyelesaikan konflik dengan kepala panas. saya tidak setuju Pak. Tidak setuju dengan kepala Karena dingin. konflik menangani dengan kepala dingin belum tentu bisa menangani konflik Pak. Kita harus berantem dulu, tawuran harus supaya damai Pak. Ini kan bukan konflik. Pak, saya tidak setuju. Saya tidak setuju, Pak. Sorry, tidak setuju. Kenapa alasannya sorry? Karena itu emang tidak efektif, Pak. Lebih efektif pakai kepala dingin. Dengan Dengan perasaan dingin. Pak, tambahan Pak. Oke, Itu sekarang kan ya. bukan menangani masalah Pak. Itu Tapi- malah memicu konflik Pak. Betul sekali akan dilaksanakan kalau sorry. Bego, Pak, ya. Nah, ini malah terjun. Malah terjun. Dan memicu sebuah konflik. Betul sekali. Jadi kepala dingin lebih efektif. Ya Pak. Berarti pihak yang setuju benar. Yes. Lanjut lagi. Yang lain, Pak. Tengah-tengah masih selesai. Yang terakhir, Nopal. Yang dalam konflik tidak selalu menyelesaikan masalah. Ulang bisa diulang Pak? Yang dalam konflik tidak selalu menyelesaikan masalah. Malah bikin makin parah. Apakah setuju dia makin memperparah konflik? Apakah dia akan memperparah konflik? Apa Pak ulang Pak? Yang memperparah konflik. Ya, Diam. apakah dia memperparah sebuah konflik? Ya. Setuju ke kanan dan tidak setuju ke kiri. Ya. Saya setuju. Setuju. Kenapa Abi? Kenapa dia bisa memperparah konflik? Karena tidak ada yang menyelesaikan Pak. Dengan mendiamkan sesuatu masalah. Pak, kalian dikit dulu Pak. Oke, betul sekali Abi. Pak, Kayaknya kalian bisa dikit dulu. dapat menyelesaikan. Masalah. Pak, saya dikit dulu ini. Oke, dari yang lain saya tidak setuju. Saya nggak setuju Pak ini. Kenapa? Ini yang dia bilang tadi termasuk statement bodoh Pak. Kenapa? Lola, kalau kita Kita yang diam, bodoh, statement. kalau kita diam, itu gimana maksud saya Pak? Kita mencari solusi, kita mencari ide gimana cara biar bisa selesai dengan kepala dingin Pak. Kalau kita diam aja ya. Saya setuju. Lu bego. Gak bisa, Pak. Dewi, bisa ya Dewi, ya Dewi. Apa Pak? Ulang Pak. Dia makin memperparah suatu konflik. Kalau diam. Ya. Ya, saya setuju Pak. Nah, setuju. Karena kalau ada masalah kita hanya diam akan menambah masalah Pak. Karena kita hanya diam saja tidak mencari solusi Pak. Oke. Terima kasih Rudy. Pak, Awas. Kenapa Rudy? Enggak. Kelar. Karena dari kamu sudah begini di konten itu udah Kita kasih pendapat lagi Pak. salah lagi. Oke. Oh, tadi berapa? Ya Pak. Oke, betul sekali apa yang tadi katakan teman kita, Rufi dan Abi sama-sama bisa bagi bahwa dia tidak dapat menyelesaikan masalah. Oke, kita balik lagi ke tengah-tengah. Ada Pak, habis Pak. Lagi Pak. Nah, setelah kita balik ke tengah, mari kita duduk secara jadi sudah kembali ke posisi semula, ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman karena sudah mau berkontribusi pada aktivitas kegiatan yang tadi kita lakukan secara berdiri dalam menanggapi pernyataan pertanyaan yang sudah saya siapkan. Ya Pak. Nah, dari pembahasan yang sudah kita bahas nih, apa itu konflik, bentuk-bentuk konflik, lalu manajemen konflik yang dari penyelesaian, pencegahan dan pengelolaan. Kira-kira dari teman-teman ada nggak yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita pada kegiatan bimbingan kelompok ini? Satu kalimat
boleh, Pak, 2 kata, 3 kata juga boleh. Silakan. bagaimana caranya mencegah konflik, Pak? Apa Ruby? Kesimpulan dengan Ruby mau nanya. Oke, apa? Oke, apa kita bahas aja ya. Tadi apa Ruby? Pernyataannya saya suka nih nanya-nanya nih. Berarti nggak salah, Pak. Saya nanya, Pak. Ya apa? Bagaimana caranya mencegah konflik, Pak? Bagaimana cara menjaga konflik? Oke, mungkin saya kelewatan ya. Iya, Tapi Pak. dalam menjelaskan. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan ada beberapa cara sih. Cuma yang umumnya ada 3 cara penyelesaian konflik. Ada 3. Yang pertama kompromi atau bisa dibilang kita mencari win-win solution dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang dirugikan. Pak, Itu adalah kompromi. Lalu ada lagi Ruby yang kedua, apa? yaitu menghindari konflik. Itu juga salah satu cara untuk Menghindari konflik. menghindari konflik. Betul. Itu juga salah satu cara. Misal di depan ada lagi tawuran, padahal kita lagi jalan aja nih, ada yang lagi tawuran. Masa kita mau ikut nimbrung? Emang kita mau menyelesaikan mereka tawuran? Nggak mau kan? Maka dari itu ketika situasi tersebut, maka kita harus menghindari konflik tersebut. Lalu yang ketiga, misalkan yang tadi pertama nggak bisa, ya kompromi. Mungkin ada cara lain, yaitu kolaborasi. Jadi teman-teman dikumpulin dulu pendapatnya, idenya, dan gagasannya, dikumpulkan menjadi di satu wadah dan dicari yang paling efektif dalam menangani masalah tersebut. Nah, kalau kolaborasi nggak bisa, kalau misalnya kompromi nggak bisa, selain menghindar, ada lagi nggak teman? Pihak ketiga. Orang pihak ketiga. Ada lagi satu lagi yang lebih tepat, Awal. pemaksaan. Pak. Kalau yang tadi kompromi adalah mencari win-win solution, nah yang ini menghasilkan hasil yang win and lose. Jadi ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Bila kolaborasi dan kompromi tadi tidak dapat dilakukan, biasanya pemaksaan ini dilakukan oleh pihak yang mendominasi, pihak yang punya kekuatan dan kekuasaan yang mendominasi untuk menyelesaikan konflik tersebut biasanya. Nah, apakah Ruby sudah memahami penjelasannya tadi? Sudah, Pak. Oke, tadi ada kompromi, kolaborasi, menghindar, dan pemaksaan. Ada lagi yang bertanya teman-teman? ada Pak. Awas, Saya Pak. dia bertanya. Boleh deh Pak. Silakan. Menurut Bapak penting nggak sih Pak peraturan yang tegas Pak untuk menangani suatu konflik? Peraturan yang tegas, berarti peraturannya ada di lingkup apa? Hukum, berarti di sebuah negara. Betul Pak. Oke, baik teman-teman. Pertanyaannya bagus, langsung ke negara ya teman-teman ya. Ini agak berat nih, soalnya saya bukan anak hukum. Oke, kita berdiskusi nih masing-masing. Kalau hukuman orang bisa. Nah, tadi apa pertanyaannya? Apakah penting peraturan-peraturan yang tegas untuk menangani konflik di sebuah negara? Tentu sangat diperlukan membuat hukum yang tegas di negara, apalagi di negara Indonesia yang notabene-nya masih berkembang dan mohon maaf masih pendidikannya belum merata ke seluruh pelosok Indonesia. Saya kasih contoh, misalkan teman-teman tidak di jalan sedang berkendara, tidak ada rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan gede dan ditaruh di tempat strategis. Kira-kira kalau nggak ada rambu-rambu lalu lintas, kira-kira apa yang terjadi? Kecelakaan, Pak. Kecelakaan. Apa ada lagi? Kemacetan Pak. Kemacetan yang tadi yang bilang ya. Kemacetan juga. Pak. Ada lagi. Apa bukan? Kebut-kebutan akibatnya kecelakaan. Oke. Terus lagi hubungannya. Nah itu adalah salah satu contoh. Logikanya kalau misalkan peraturan di sebuah negara tidak diadakan dengan tegas. Betul, Pak. Kalau macet, tadi kan sudah kita bahas, dapat
menimbulkan konflik dengan cara mengata-ngatai secara verbal, emosi ya di bawah. Iya, Kalau baca, oke. Dapat dipahami teman-teman? Paham. Awas gimana? Pak. Oke teman, boleh, silakan. Bagaimana pendapat Bapak nih? Walaupun di suatu negara ini sudah ada hukum yang tegas, tapi masih banyak nih pelanggar yang melanggar hukum tersebut Pak, sehingga dapat dikonflik. Nah, kalau sudah nggak bisa peraturan yang menjawab, menangani, maka harus ada konsekuensi dari si pelanggar tersebut. Misalkan yang tadi melanggar lalu lintas, kena denda, atau STNK dan SIM-nya ditahan. Kalau misalkan contohnya apalagi mas, kalau misalkan masih banyak pelanggar di sekolah, kalau misalkan teman-teman bolos cuma nggak ada konsekuensinya, maka teman-teman akan bolos terus sekolah. Betul Pak. Kalau misalkan dikasih sistem poin yang sekarang diadakan di seluruh sekolah, bila sudah mencapai 80 poinnya, maka sudah langsung dibiru. Buat apa? Oke, maka jawabannya kalau misalkan masih ada yang melanggar, harus diadakan konsekuensi yang tentunya bisa dibilang berat agar para pelanggar ini jerat. Dapat dipahami Bawas? Oke, ada lagi yang bertanya? Terus, Oke, silakan Bawas. terus gimana Pak kalau misalnya kurangnya kesadaran diri? Kurang kesadaran diri. Walaupun sudah dikasih punishment dia tetap kurang kesadaran diri. Apa yang harus dilakukan? Itu unschools sih Pak. Sekolah kenapa Robi? Sekolah itu sudah apa? Kalau Oh, kasih pulang saudara Bawas. kurang kesadaran diri saudara Ruby. Jadi walaupun sudah diberi punishment, dia tetap melanggar. Gimana tuh saudara? Itu sih unschools sih Pak menurut saya. Maksudnya unschools itu apa saudara? Unschools itu kayak nggak sekolah Pak. Nggak sekolah. Iya. Orang kalau sekolah berpendidikan dikasih tahu ngerti Pak. Ini dikasih tahu nggak ngerti ya nggak sekolah Pak. Namanya unschools. Unschools. Kurang berpendidikan Pak. Sadar di situ itu masalah kesadaran. Iya betul. Tapi nggak sadar ya. Oh iya. Betul Pak. Nggak sadar. Nggak berwawasan Pak ya Pak. Nah kemungkinan itu bisa didasari besar oleh pola asuh dari orang tua. Itu Pak. Itu namanya bukan karakter lagi, tapi sifat. Sudah mendarah daging, sehingga susah dilepas. Misalkan masih kecil, kita dibiasakan, misalnya waktu kita masih kecil, kita dibiasakan untuk mengacak-acak Indomaret, jajanan. Cuma dibiarin sama teman-teman kita, orang kita, sehingga kita menganggap itu adalah hal yang normal. Kita waktu kecil ngacak-ngacak jajanan, nyelekat orang dan tidak ada yang negur, kemungkinan itu kita akan menormalisasi hal tersebut dan akan jadi kebiasaan di masa yang akan datang. Nah, jadi peran orang tua juga sangat penting untuk mendidik anak dalam menjaga konflik. Apalagi Bawas? Berarti perlu nggak sih Pak edukasi dari Ketiga ketiga saya sama tua Pak? Karena kan kita nggak mungkin nih terus-terusan sama orang tua. Misalkan kita dari sekolah mungkin. Oke, betul banget Bawas. Terima kasih Bawas atas pertanyaan dan kesimpulannya. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Cukup. Oke, cukup. Baik, cukup. Terima kasih teman-teman semua. Kira-kira ada yang menyimpulkan nggak? Satu kalimat atau satu paragraf juga boleh. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari sebuah konflik? Bawas? Apa Pak? Kesimpulan dari konflik ini. Kesimpulan dari Ya, satu kata, dua kata, atau satu kalimat juga boleh. Ada? kesimpulan dari suatu konflik. Ya. Oke, Bawas boleh. Jadi menurut saya pentingnya kesadaran diri Pak dalam untuk mencegah yang namanya konflik Pak. Jadi kalau misalnya konflik terjadi, kita lebih baik sadar diri Pak. Jadi juga memperkeruh keadaan Pak.
Oke, baik, berarti kita harus sadar diri, harus sering-sering berkaca, di spion, bisa, bisa berkaca. Baik, terima kasih. Berarti kita harus sering-sering sadar diri. Lalu ada yang ingin menyimpulkan kembali? Ada, oke, cukup. Baik, jadi saya ingin simpulkan bahwa konflik itu adalah hal yang tidak diharapkan oleh siapapun. Akan tetapi konflik juga tidak bisa dihindari. Maka dari itu perlu kita mencegah atau mengelola konflik tersebut dengan cara mencegah, penyelesaian, kolaborasi, kompromi, menghindar ataupun pemaksaan sesuai situasi konflik yang terjadi. Nah, sampai sini mungkin itu saja yang mungkin kita bisa bahas pada bimbingan kelompok pada malam ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan menjadi manfaat di kehidupan sehari teman-teman. Amin. Dan semoga teman-teman sukses selalu dapat situasi masalah. Amin. Oke, karena kita diawali oleh berdoa, maka kita tutup kembali dengan cara berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Saya sangat berterima kasih karena sudah mau berkontribusi juga pada event kelompok ini agar dinamika kelompok dapat berjalan. Saya tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.